David benar-benar merasa terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Gendra tentang dua anaknya yang meninggal saat ketika mereka lahir. Tentu saja masih banyak kejanggalan yang David pahami, dan David juga tahu pasti Gendra pun peka dengan apa yang terjadi dengan kedua anaknya. Hasil si bocil belum mengetahui bahwa kedua adiknya sudah lahir. Dia masih sibuk tidur dan makan juga jalan-jalan dengan David. David sendiri juga bingung bagaimana dia mengatakannya kepada Hazel. Hazel adalah anak yang banyak bertanya, dan David belum tentu bisa menjawab semua pertanyaan Hazel. Seperti saat ini, Hazel masih terus bertanya soal pernik-pernik Natal yang sengaja David beli untuk dipasangkan di rumah ini. Om Fit, kenapa Santa itu ada putih-putih? Nah, Om David, kenapa Santa itu ada putih-putihnya? Om gak tahu, Cil, dari sananya gitu. Om David payah, aku mau nyanyi lah. Om David payah, aku mau nyanyi aja lah. David benar-benar sudah tidak bisa menahan tawanya ketika Hazel menyanyikan lagu yang entah dari mana dia tahu. David saja tidak ingat dari mana Hazel tahu lagu itu. David merasa bahwa dia tidak pernah mengajarkan atau mendengarkan kepada Hazel lagu tersebut. Matematika menyenangkan, hoak. Kenapalah tawa-tawa, suaraku bagus kan? Kenapalah ketawa-ketawa, suara aku bagus kan? David menganggukkan kepalanya sambil tertawa lagi. Iya, suara kakak Hazel memang mantap, tapi menurut Om lebih baik kakak Hazel diam aja. Itu akan membuat kakak Hazel lebih loh. Hazel menatap ke arah David dengan tatapan polosnya. Nggak mau, aku kan suka nyanyi lah. Nggak mau, aku kan suka nyanyi lah. Tapi suara lu jelek, Cil, gumam David yang tentu saja tidak bisa didengar oleh Hazel. Hazel tahu dari mana lagu itu. Tok tok Om, Mama pernah ajarin ku lagu itu. Tok tok Om, Mama pernah ajarin lagu itu. Oh, jadi Alinah yang mengajarkan Hazel lagu itu. Syukurlah, jadi kalau ada apapun perihal nyanyian Hazel itu, dia tidak akan dimarahi oleh Gendra. Kini, pandangan David mulai serius. Dia melihat ke arah Hazel yang masih dengan riangnya memakan apel yang baru saja dia kupas. Apakah ini waktu yang tepat untuk menelpon Alina? Di Indonesia pasti sudah malam, mungkin sudah jam 7 malam, dan pasti juga di sana Gendra dan Alina sedang beristirahat kan. Semoga saja waktunya pas ya. Dan tentu saja David tidak akan membahas masalah adik Hazel kepada Hazel, karena percumalah, gak bakal paham dia. Mungkin David hanya akan berbicara kepada Hazel bahwa mamanya sedang sedih dan papanya juga. Mungkin adanya Hazel meski jauh dari Alina dan Gendra dapat mengobati dan dapat membuat suasana sedikit lebih baik dengan tingkah anak gembul itu. Jill, kita telepon mama sama papa ya, ucap David. Hazel melihat ke arah omnya. Napa mau telepon mama? Mama lagi sama papa, jangan diganggu. Kenapa telepon mama? Mama lagi sama papa, jangan diganggu. Kayaknya yang satu ini adalah ajaran dari Gendra. Alasannya tidak tahu yang mulia. Tidak ingin memperpanjang pembicaraannya dengan anak kecil bernama Hazel tersebut. David mulai membuka ponselnya dan memijat ikon telepon pada kontak Gendra di ponselnya dan menunggu beberapa saat hingga akhirnya Gendra mengangkat teleponnya. Ada apa? Tanya Gendra di sana. Udah balik ke rumah. Alina gimana? Udah tadi sore. Ya udah lebih baik dari kemarin. Cuman masih sering sedih-sedih aja. Gue turut berduka ya. Gue nanti akan bantu lu buat nyelidikin semuanya. Sekarang lu fokus dulu sama kesehatan Alina dan anak-anak lu. Kenan sama Lean kan namanya? Iya, Kenandre Juandra. Kensiano sama Leandre Juandra. Kensiano nama panjangnya. Weleh, panjang bener namanya. Apaan artinya? Gak taulah, gue ngambil aja dari internet. Soalnya itu nama yang estetik, kayak calon-calon nama cogan gitu, Bapak Freak. Tapi yang tengahnya ada maknanya enak aja. Apaan?
Kenandre dan Leandre, murni dari internet. Kalau belakangnya Kenziano itu nama bapaknya, kalau tengahnya Juandra itu singkatan dari Junior, Alena, dan Gendra. Bagaimana? Cakep kan? Kasihan banget Kenan sama Lean. Juga si bocil ini punya bapak prik. Hiburan lah, anak gue lagi apa? Oh iya, gue sampai lupa switch ke video call ya. Barangkali adanya hasil bisa buat lu sama Alina terhibur. David mulai memindahkan panggilan teleponnya dengan Gendra menjadi video call yang semula adalah telepon biasa. Lalu dalam hitungan detik, David sudah bisa melihat wajah Gendra di layar ponselnya. Wih Cil, ada apa-apa nih mau ngomong? Hazel mulai mengalihkan atensinya dan mendekat ke arah David untuk menyapa papanya yang berada jauh di sana. Halo papa, mama mana? Halo juga anak kesayangan papa, ini mama lagi di samping papa sama dedek, ucap Gendra sambil mengarahkan ponselnya ke arah Alina. Lalu tak lama Hazel dan David bisa melihat Alina yang sedang berada di dekat box bayi yang terdapat 2 bayi laki-laki yang tertidur di dalamnya. Wah itu adik mah, tanya Hazel takjub. David sama takjubnya dengan Hazel. Dia belum pernah melihat anak kembar yang keduanya berjenis kelamin laki-laki. Wah benar-benar menakjubkan. Iya kak, ini adik kakak, tapi adiknya cuma 2 laginya sudah ke surga. Melihat raut wajah Alina yang memancarkan kesedihan membuat Hazel mengerutkan keningnya dan merebut ponsel milik David untuk dia pegang sendiri. David membiarkan saja apa yang Hazel lakukan pada ponselnya. Dia juga tahu bahwa Hazel pasti tidak akan paham dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Hanya saja melihat raut wajah ibunya yang sedih dapat membuat anak kecil itu sedih juga. Sepertinya seperti itu. Mama jadi, papa juga jadi, adiknya nakal ya mah. Dari sana Gendra dan Alina saling berpandangan dan tersenyum tipis mendengar apa yang dikatakan oleh anak sulungnya itu. Iya, mama sama papa sedih nih, adiknya nggak nakal kok, adiknya malah baik banget sama mama sama papa. Kakak kapan pulang? Mama sama papa kangen kakak. Om kapan pulang? Om kapan pulang? Masih lama kan belum ke Disneyland. Masih lama pak ma, sabar ya, ntar kakak pulang. Masih lama pak ma, sabar ya, ntar kakak pulang. Yah padahal mama sama papa kangen banget sama kakak. Begitu ya ma. Yaudah om Sel mau puang becok, kajian mama sama papa, pokoknya puang ya om. Sabar gue macil, ujian hidup gue dari Tuhan kali ini berbentuk lu ya Cil. Alina dan Gendra kini sudah bisa menerima semuanya yang terjadi dalam kehidupannya. Meski itu sangat berat, namun hidup harus tetap berjalan kan. Tidak ada alasan untuk terus sedih akan ujian yang Tuhan berikan kepada keluarga kecilnya. Hazel belum pulang setelah telepon kemarin yang mengatakan Hazel ingin pulang kepada David. Ternyata David mengabulkan itu semua dan segera memesan tiket pesawat untuk kepulangannya. Namun sangat disayangkan cuaca di Skotlandia kemarin sedang ekstrim dan dengan terpaksa semua jadwal penerbangan baik dari luar menuju Edinburgh ataupun sebaliknya ditutup untuk sementara waktu. Dan untungnya anak gembulnya itu bisa paham atas apa yang dijelaskan David kepadanya, meskipun ada drama sedikit-sedikit perihal penyelidikan terkait bagaimana bisa kedua anak Gendra dan Alina tiada pun dihentikan sementara menunggu David untuk pulang dari luar negeri terlebih dahulu. Namun Gendra sudah tahu dan paham betul bahwa dalang dibalik semuanya adalah rumah sakit tempat Alina selalu memeriksakan kandungannya. Itu baru dugaan, tapi entah mengapa feeling Gendra sangat kuat akan hal itu. Hari ini hari di mana keluarga dari Gendra akan datang untuk menengok anak kedua dan ketiga Gendra. Sudah tahu kan namanya? Ya, sebut saja Kenan dan Lean. Kenan dan Lean sangat mirip dengan Gendra, bahkan Alina hanya kebagian bibirnya saja. Tapi tak apa, kan mirip bapaknya. Oma sama opa kamu udah datang mas? Tanya Alina
Belum kayaknya, tadi kata mama mereka masih di jalan, berangkat berdua doang, bawa mobilnya sama supir. Tanya Alinah lagi, enggak sayang, sama Alex, Andre, dan Adrian. Adrian yang bawa mobil. Alinah menganggukkan kepalanya, lalu kini fokus kembali pada kedua anaknya yang akan diberi susu. Syukurnya, ASI Alinah sangat deras kali ini, dan itu juga berkat ibunya yang memberikan Alinah asupan yang membuat ASINya melimpah, seperti sayur katuk dan suplemen penambah dan pelancar ASI. Jadi untuk ASI sangat aman. Kangen kakak, celetuk Alinah. Gendra yang sedang memeriksa pekerjaannya di tabnya pun mengalihkan atensinya kepada Alinah dan tersenyum kecil, lalu mulai melanjutkan kembali pekerjaannya. Sama aku juga sayang, besok katanya kakak pulang. Aku bisa nggak ya mas ngurus 3 orang anak? Aku takut gagal jadi seorang ibu nantinya. Gendra menatap tidak suka Alinah yang berada di sampingnya, lalu menepuk pelan bibir Alinah yang menurutnya sangat menggoda itu. Jangan ngomong kayak gitu lagi, awas aja ya, gak ada ibu yang gagal untuk mengurus anaknya sendiri. Semua ibu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengurus anaknya, gak ada yang namanya gagal. Alinah terkekeh dan tersenyum ke arah Gendra, lalu wanita yang sudah resmi menjadi ibu dari 3 orang anak itu mulai memeluk Gendra dan menenggelamkan wajahnya di dalam pelukan Gendra. Makasih ya mas, makasih buat semuanya papa. Maafin aku kalau aku masih banyak salah sama papa, dan maafin aku belum bisa menjadi istri yang bisa kamu banggakan. Hei, kamu udah sempurna di mata aku, dan kamu gak usah minta maaf. Kamu benar-benar wanita dan seorang istri yang aku banggakan. Kamu mandiri, kamu bisa semuanya sendiri. Aku suka, tapi aku lebih suka kalau kamu andelin aku dalam setiap kegiatan kamu. Apalagi kegiatan menyangkut keluarga kita. Aku cinta kamu, Mama Nah. Aku juga cinta Papa Gen kok. Om, besok jadi ya puangnya, ucap Hazel sambil memakan makan siangnya. Om besok jadi ya pulangnya. Lagi-lagi si bocil meminta David untuk makan di salah satu restoran cepat saji yang tentu saja dilarang Gendra. Namun lagi-lagi karena tidak ada Gendra di sini, David mengabulkan apa yang diinginkan oleh Hazel. Lagi pula makanan Skotlandia tidak ada yang cocok dengan lidah David. Lidah David ini sangat Indonesia dan tidak bisa diajak Western. Ya, bagaimana lagi, fast food adalah pilihan yang tepat untuk saat itu. Ia pulang. Kamu seneng gak, Cil? Tanya David. Hasil menganggukkan kepalanya antusias, lalu mulai melahap ayamnya kembali dan menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Ceneng tok, kan mau lihat dedek bayi. Ku juga mau ketemu kakak Nick. Ku tangan, seneng kok, kan mau lihat dedek bayi. Aku juga mau ketemu kakak Niko, aku kangen. David memutar bola matanya, bocil tahu apa tentang kangen. Gayanya selangit. Emang gak seneng kalau Hazel sama Om David? Seneng kok, Om David kan suka jajanin aku. Makasih ya Om. Seneng kok, Om David kan suka jajanin aku. Makasih ya Om. David tertawa kecil mendengar apa yang dikatakan oleh Hazel. Dia suka Hazel pada saat seperti ini, tapi tidak dengan saat Hazel marah-marah dan mengatainya tidak jelas. Sama-sama kakak Hazel. Om juga seneng banget bisa jajanin kakak Hazel. Betul lah seneng karena jajanin anak antik ya Om. Betul lah seneng ya karena jajanin anak cantik ya Om. Halah, kata siapa kamu cantik? Ada buktinya? Adalah kakak Nick bilang ku antik, papa, mama, Om Fit juga bilang aku antik. Adalah kakak Niko bilang aku cantik, papa, mama, Om David juga bilang aku cantik. David tergelak, tapi tak ayal dirinya terkekeh sambil tertawa kecil. Itu Om hilaf, Cil, kamu kan aslinya biasa aja. Hilaf itu apa Om? Yang sering mama pakai buat bersih-bersih ya Om. Itu kain lap anjir. Bukan sayang, tapi hilaf itu lupa. Oh beda ya Om.
Beda atuh Cil, kalau hilaf kan lupa, kalau itu kain lap buat bersih-bersih kayak yang kamu bilang lagi Cil. Biasa aja lah ngomongnya, ayo mulut Om kena aku. David benar-benar tidak bisa menahan tawanya ketika Hazel berkata seperti itu. Memang air surganya itu kena Hazel, lebay Hazel nih ah. Ya udah deh, maaf Om, kan permisi, ini Mas David yang temannya Mas Gendra ya. David mengalihkan tatapannya ke arah seorang wanita cantik yang bagi David mirip dengan seorang aktris Korea. Siapa tuh namanya? Han Seo-hye. Nah, iya siapa ya? Perkenalkan, aku Clara, anak dari Pak Haryanto yang pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan Pak Gendra. Oh alah, ada apa ya? By the way, salam kenal ya. Iya, salam kenal juga. Udah lama pin ketemu sama Mas David. Sekarang ketemu di sini. Boleh minta foto bareng nggak Mas? Aku kagum banget loh sama Mas David. Benar-benar merasa melayang dibuatnya. Demi apa dia dikagumi oleh seorang wanita cantik. Rasanya seperti mimpi. Boleh, ayo. Mama, Papa, Om Fit nggak ajak aku foto. Sial, David lupa keberadaan Hazel.